Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu minggu yang lalu kita sudah melihat banyak sekali lomba-lomba puter pelung di daerah. Di Malang lomba, kemudian di Madiun lomba, di Jawa Barat lomba dan sebagainya. Karena PPKM pun juga sudah mulai turun levelnya ya. Yang sebelumnya level 4 dengan begitu ketatnya aturan, Malang kali ini masuk ke level 2 saat lomba kemarin. Jadi kita mengadakan latihan bersama, kemudian juga diikuti sama beberapa kota sekitar. Yang intinya puter pelung sudah mulai banyak kegiatan dan semoga ini berdampak positif bagi penghobi, bagi penggemar, dan bagi peternak. Baik untuk puter pelung sendiri maupun untuk aksesoris yang melengkapi puter pelung seperti sangkar, pakan, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mentalitas pada puter pelung. Ya intinya kalau di lomba sih mental itu utama ya. Percuma kita memiliki puter pelung dengan suara yang bagus tapi ternyata di lomba nggak bunyi. Video kali ini kita akan membahas 5 hal yang prinsipnya saya akan membagikan tips kepada jenengan semuanya bagaimana sih caranya melatih mentalitas pada puter pelung. Tips saya yang pertama untuk melatih puter pelung itu adalah dengan mengambil anakan puter pelung di usia 3 bulan dari kandang umbaran, letakkan ke kandang engkel atau kandang satuan. Biasanya sih ketika kita memiliki piyikan, kita meletakkan di umbaran untuk memudahkan kita dalam proses pembersihan kandang dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa di usia 3 bulan kita letakkan di engkel, ya maksimalnya 6 bulan lah. Pertanyaannya, Mas, kalau piyikannya banyak gimana? Apa perlu kita engkel semuanya? Ya harus kita engkel semuanya. Perbanyak kandang engkelan untuk melatih puter pelung kita di usia dini, di usia 3 bulan. Maksimal saya bisa merekomendasikan maksimal banget 6 bulan lah ya. Kalau di atas itu jangan. Kenapa? Biasanya kalau anakan puter pelung yang telat ngengkel atau terlalu lama di umbaran, biasanya mentalnya jeblok. Kalau mental jeblok susah juga sih. Kalaupun di lomba juga jarang bunyi. Kalaupun kita letakkan di terasan atau di ruang tamu atau ruang keluarga, biasanya ketika ada orang yang lalu lalang dia akan takut. Jadi poin pertama banget yang perlu harus diperhatikan adalah meletakkan puter pelung di engkelan untuk usia minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Poin kedua, setelah kita letakkan puter pelung itu di engkelan, itu dengan rajin menjemurnya. Penjemuran yang paling bagus itu penjemuran bawah. Artinya puter pelung tidak kita cantolkan, tidak kita kerek ya. Kalau dikerek itu kan berkuku atau berkutut. Puter pelung jangan. Puter pelung untuk penjemurannya cukup diletakkan di bawah. Kalau perlu, kalau tebuk bawahnya itu bisa dilepas aja. Kemudian biar dia ngasin ke tanah. Apa bahasanya ya? Jadi tebuk pada sangkar itu kan bisa dilepas. Kalau dilepas kan jadi burungnya bisa langsung menginjak tanah. Ini lebih bagus sekali. Biasanya penjemuran seperti ini dari jam setengah 6 sampai jam 7 aja udah cukup lah ya. Kemudian kalau bisa untuk pertama setelah mengengkel tadi itu kita kasih vitamin. Boleh kita menggunakan B12, boleh kita menggunakan B kompleks, dan boleh juga kita kasih dengan minyak ikan. Kalau saya lebih prefer untuk vitaminnya cukuplah pakai B kompleks aja. Yang ketiga, setelah dia itu kita jemur, kemudian kita angin-anginkan.
Mengangin-anginkannya ini kalau bisa di teras rumah aja, di depan rumah, dimana banyak orang yang lalu lalang. Kalaupun rumah kita di tepi jalan raya lebih bagus lagi, letakkan aja puter pelung kita di terasan yang menghadap jalan raya. Fungsinya kan biasanya jalan raya itu kan rame, banyak lalu lalang kendaraan. Nah, di situ dia akan terbiasa dengan keramaian. Kemudian kalau dia sudah terbiasa, mentalnya pun akan teruji di sana. Ini yang dimaksud dengan melatih mentalitas burung. Kalaupun burung kita lebih dari satu ya, banyak, lebih baik juga kita dalam nyantolin burungnya itu kita gandeng. Kita gandeng, jangan dikasih jarak atau tempel sangkar lah ya bahasanya. Sangkarnya kita tempelkan masing-masing gitu kan. Kemudian setiap hari sangkar yang berdekatan itu kita rubah. Misalkan nih, burung A hari ini kita tempel dengan burung B. Kemudian besoknya burung A ini kita tempel lagi dengan burung C. Besoknya kita ganti dengan burung D. Begitu seterusnya sehingga burung tersebut terbiasa dengan gonta-ganti teman yang ada di sekitarnya. Makanya kenapa di lomba sekalipun kok biasanya yang menang itu-itu aja gitu kan. Kemudian biasanya banget yang menang atau yang mendapatkan nilai di gantangan itu orang yang memiliki puter pelung lebih dari satu di rumahnya. Ini adalah karena burung tersebut terbiasa dengan gonta-ganti teman, sehingga ketika dia ketemu teman baru dia nggak akan bekur lagi, dia sudah terbiasa, jadinya ya dia enjoy aja, kemudian manggunglah dia. Intinya sama seperti tinju ya, sama seperti atlet-atlet yang lainnya, ketika dia biasa berlatih dia juga membutuhkan sparring partner, artinya dia membutuhkan lawan. Percuma kalau atlet tinju kita latih dengan sansak aja tanpa ada tanpa ada lawan. Jadi ya mentalnya pun juga kurang. Untuk jenengan semuanya yang fokusnya memang untuk lomba, saran saya punyai puter pelung lebih dari 3 ekor untuk jantan. Kalaupun yang bagus 1, yang 2 atau yang 3 dan seterusnya ini oke lah, kita anggap puter pelung biasa aja. Fungsinya untuk lawan tanding gitu ya, untuk lawan latihan, untuk gonta-ganti teman tadi itu. Poin keempat, ketika pada malam harinya pun juga sama. Banyak yang bertanya, Mas, puter pelung itu perlu nggak dikerodong? Saya jawab sih nggak perlu ya, kecuali kalau kita mau bawa ke lain tempat itu perlu dikerodong. Fungsinya biar dia nggak stres di perjalanan. Kalaupun juga kita menggunakan sepeda motor ataupun kita menggunakan mobil yang ber-AC, itu kerodong hukumnya wajib. Tapi kalau untuk harian di rumah tidak perlu kerodong. Nah, poin keempat ini saya mengawali dan ini memastikan aja di poin ketiga tadi, yaitu dempet dengan burung pejantan lainnya, baik itu pada malam hari ataupun pada siang hari ketika habis penjemuran. Nah, ini fungsinya bermanfaat banget ya, gandeng-gandeng seperti ini. Dan perlu diingat sekali lagi, penggandengan ini harus kita ubah setiap harinya. Fungsinya ya saling berkenalan tadi itu yang saya sebutkan di awal. Poin kelima, selain dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi itu, dan yang paling utama ini yang kelima ya. Jadi selain kita memilih burung dari indukan yang terah bagus, kenapa sih kok terah bagus? Ya karena mentalitas ini tadi, selain dari suara, mentalitas ini penting. Harapannya dari terah yang bagus, mentalnya pun akan turun ke anakannya. Tapi dari semua yang saya sebutkan tadi itu, yang 1 sampai ke 5 terah dan sebagainya, yang paling penting adalah ya keberuntungan ya, keberuntungan.
Trah sama, perawatan sama, kemudian makanan sama, belum tentu hasilnya juga sama, ada kalanya berbeda. Jadi pada poin kelima ini yang paling penting adalah keberuntungan dan bagaimana doa dan ikhtiar kita. Semoga video kali ini sangat bermanfaat sekali untuk jenengan semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan aja komen di video yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Saya Samsul Arifin dari Kandang Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.